Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rici Haryanto. Saya mengambil prodi PGSD S1. Saya akan menyampaikan materi konsep bahasa. Materi konsep bahasa mencakup beberapa aspek penting dalam studi bahasa termasuk fonologi, studi tentang sistem suara bahasa termasuk fonem, alofon, dan distribusi suara. Morfologi, studi tentang struktur internal kata-kata termasuk morfem, aplikasi, dan derivasi. Sintaksis, studi tentang struktur kalimat termasuk struktur frasa, klausa, dan kalimat. Semantik, studi tentang makna bahasa termasuk makna leksikal, makna gramatikal, dan makna kontekstual. Pragmatik, studi tentang penggunaan bahasa dalam konteks sosial termasuk komunikasi, inferensi, dan implikator. Konsep-konsep ini saling terkait dan membentuk dasar bagi pemahaman bahasa sebagai sistem komunikasi yang kompleks. Selain itu, materi konsep bahasa juga mencakup bahasa sebagai sistem simbol yang digunakan untuk berkomunikasi, makna, bahasa sebagai alat komunikasi, bahasa sebagai alat untuk mengkomunikasikan pikiran, perasaan, dan ide, bahasa dan budaya, hubungan antara bahasa dan budaya termasuk peran bahasa dalam membentuk identitas budaya. Bahasa dan masyarakat, hubungan antara bahasa dan masyarakat termasuk peran bahasa dalam komunikasi sosial. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang fungsi bahasa. Fungsi bahasa mencakup beberapa aspek penting dalam studi bahasa termasuk fungsi komunikasi. Bahasa digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan pikiran, perasaan, dan ide antara individu atau kelompok. Fungsi ekspresif. Bahasa digunakan untuk mengungkapkan perasaan, emosi, dan sikap individu. Fungsi direktif. Bahasa digunakan untuk mempengaruhi atau mengarahkan perilaku orang lain. Fungsi informatif. Bahasa digunakan untuk menyampaikan informasi atau pengetahuan. Fungsi patik. Bahasa digunakan untuk memulai atau mempertahankan komunikasi. Fungsi estetik. Bahasa digunakan untuk menciptakan karya sastra atau estetika lainnya. Fungsi kontrol. Bahasa digunakan untuk mengatur atau mengontrol perilaku individu atau kelompok. Fungsi-fungsi bahasa ini dapat digunakan dalam berbagai konteks, termasuk komunikasi sehari-hari. Bahasa digunakan dalam percakapan sehari-hari untuk berkomunikasi dengan orang lain. Pendidikan, bahasa digunakan sebagai alat untuk mengajar dan belajar. Sastra, bahasa digunakan untuk menciptakan karya sastra yang estetis dan bermakna. Media bahasa digunakan dalam media massa untuk menyampaikan informasi dan mempengaruhi opini publik. Selanjutnya saya akan menyampaikan masyarakat bahasa. Materi masyarakat bahasa mencakup beberapa aspek penting dalam studi bahasa termasuk sosiolinguistik, studi tentang hubungan antara bahasa dan masyarakat, termasuk peran bahasa dalam komunikasi sosial. Bahasa dan identitas, hubungan antara bahasa dan identitas individu atau kelompok, termasuk peran bahasa dalam membentuk identitas budaya. Bahasa dan kekuasaan, hubungan antara bahasa dan kekuasaan termasuk peran bahasa dalam mempertahankan atau menantang kekuasaan.
Bahasa dan perubahan sosial. Hubungan antara bahasa dan perubahan sosial termasuk peran bahasa dalam memfasilitasi atau menghambat perubahan sosial. Multilingualisme, kemampuan individu atau masyarakat untuk menggunakan lebih dari satu bahasa dalam komunikasi. Bahasa minoritas, bahasa digunakan oleh kelompok minoritas dalam masyarakat termasuk isu-isu terkait dengan pelestarian dan pengembangan bahasa minoritas. Bahasa dan teknologi, hubungan antara bahasa dan teknologi termasuk peran teknologi dalam memfasilitasi atau menghambat komunikasi bahasa. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan materi fonologi bahasa Indonesia. Fonologi bahasa Indonesia mencakup beberapa aspek penting dalam studi bahasa, termasuk fonem, satuan terkecil suara bahasa yang dapat membedakan makna kata, alofon, variasi suara yang tidak membedakan makna kata, distribusi suara, pola penyebaran suara dalam kata atau frasa. Fonologi segmental, studi tentang suara-suara individu dalam bahasa. Fonologi suprasegmental, studi tentang aspek-aspek suara yang lebih besar dari satu segmen seperti intonasi dan tekanan. Beberapa konsep penting dalam fonologi bahasa Indonesia adalah vokal suara yang dihasilkan tanpa hambatan dalam rongga mulut seperti A, I, U, E, dan O. Konsonan, suara yang dihasilkan dengan hambatan dalam rongga mulut seperti P, T, K, M, dan N. Diptong, gabungan dua vokal yang diucapkan dalam satu silabel seperti I dan AU. Konsonan rangkap, gabungan dua konsonan yang diucapkan bersamaan seperti eng dan nyi. Fonologi bahasa Indonesia memiliki beberapa karakteristik unik seperti tidak ada suara V dan F. Bahasa Indonesia tidak memiliki suara V dan F, sehingga kata-kata yang mengandung suara ini sering digantikan dengan suara P atau F yang diadaptasi menjadi P. Penggunaan diptong bahasa Indonesia memiliki beberapa diptong seperti I dan AU yang digunakan dalam kata-kata tertentu. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi lambung tulis bunyi bahasa. Lambang tulis bunyi bahasa. Materi lambang tulis bunyi bahasa mencakup beberapa aspek penting dalam studi bahasa termasuk fonetik, studi tentang suara-suara bahasa dan cara menghasilkannya. Ortografi, sistem penulisan yang digunakan untuk mempresentasikan suara-suara bahasa. Huruf, simbol-simbol yang digunakan untuk mempresentasikan suara-suara bahasa. Fonem, satuan terkecil suara bahasa yang dapat membedakan makna kata. Dalam bahasa Indonesia, lambang tulis bunyi bahasa menggunakan alfabet Latin yang terdiri dari 26 huruf yaitu huruf vokal A, I, U, E, O, huruf konsonan B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, V, Q, R, S, T, P, W, X, Y, Z. Beberapa konsep penting dalam lambang tulis bunyi bahasa adalah fonem grafem, hubungan antara suara dan lambang tulisnya. Ortografi, sistem penulisan yang digunakan untuk mempresentasikan suara-suara bahasa. Selanjutnya saya akan menyampaikan morfologi bahasa Indonesia. Morfem, satuan terkecil bahasa yang memiliki makna seperti kata dasar, awalan dan akhiran, dan sisipan. Kata dasar kata yang tidak dapat dipecah lagi.
menjadi morfem yang lebih kecil. Aplikasi proses penambahan apik awalan akhiran sisipan pada kata dasar untuk membentuk kata baru. Derivasi proses pembentukan kata baru dengan mengubah kelas kata atau makna kata dasar. Infleksi proses pembentukan kata baru dengan mengubah bentuk kata untuk menunjukkan fungsi gramatikal. Beberapa contoh morfologi bahasa Indonesia adalah awalan me di ke pe, akhiran an i kan kumu, sisipan m l r. Morfologi bahasa Indonesia memiliki beberapa karakteristik unik seperti sistem aplikasi yang kompleks. Bahasa Indonesia memiliki sistem aplikasi yang kompleks dengan banyak awalan, akhiran, dan sisipan yang dapat digunakan untuk membentuk kata baru. Penggunaan prefix dan suffix. Bahasa Indonesia menggunakan prefix dan suffix untuk membentuk kata baru dan menunjukkan fungsi gramatikal. Materi selanjutnya, sintaksis bahasa Indonesia. Struktur kalimat, pola penyusunan kata-kata dalam kalimat. Frasa kelompok kata yang berfungsi sebagai satu unit dalam kalimat. Klausa kalimat yang memiliki subjek dan predikat. Kalimat unik bahasa yang memiliki subjek dan predikat. Beberapa konsep penting dalam sintaksis bahasa Indonesia adalah subjek kata atau frasa yang melakukan aksi atau tindakan dalam kalimat. Predikat kata atau frasa yang menerangkan aksi atau tindakan subjek. Objek kata atau frasa yang menerima aksi atau tindakan dari subjek. Sintaksis bahasa Indonesia memiliki beberapa karakteristik unik. Struktur kalimat yang fleksibel. Bahasa Indonesia memiliki struktur kalimat yang fleksibel dengan urutan kata yang dapat berubah tergantung pada konteks dan tujuan komunikasi. Penggunaan kata-kata bantu. Bahasa Indonesia menggunakan kata-kata bantu seperti di, ke, dari untuk menunjukkan hubungan antara kata-kata dalam kalimat. Berapa jenis kalimat sebagai berikut? Kalimat deklaratif. Kalimat yang menyatakan fakta atau pendapat. Kalimat interrogatif. Kalimat yang mengajukan pertanyaan. Kalimat imperatif. Kalimat yang memberikan perintah atau instruksi. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang wacana bahasa Indonesia. Definisi wacana. Wacana adalah satuan bahasa yang lebih besar dari kalimat, yang memiliki struktur dan makna yang utuh. Jenis-jenis wacana. Wacana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis seperti wacana naratif, wacana yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian. Wacana deskriptif, wacana yang menggambarkan suatu objek, tempat, atau keadaan. Wacana ekspositoris, wacana yang menjelaskan atau menguraikan suatu topik atau konsep. Wacana argumentatif, wacana yang menyajikan pendapat atau argumen untuk mendukung suatu klaim atau posisi. Struktur wacana. Wacana memiliki struktur yang terdiri dari beberapa bagian seperti pendahuluan, bagian yang memperkenalkan topik atau tema wacana. Isi, bagian yang menyajikan informasi atau argumen tentang topik atau tema wacana. Penutup, bagian yang menyimpulkan atau mengakhiri wacana. Kohesi dan koherensi. Wacana yang baik harus memiliki kohesi dan koherensi yang baik, yaitu kohesi hubungan antara kalimat-kalimat dalam wacana yang membuat wacana tersebut terkait dan utuh. Koherensi, kesatuan makna dan struktur wacana yang membuat wacana tersebut mudah dipahami. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.